orang itu Kori itu terserah. Tetapi kalau kamu menyerang saya, ya kamu siap-siap saya serang. Nah itu dia, makanya berarti Tengku Kori tetap kan gak mau berbicara tentang ilmu. Kalau bicara tentang ilmu aja, jangan nyerang pribadi orang. Gitu loh. Bilang aja sama Bapak Imad agar dia menyerang saya, jangan nyuruh. Nggak bisa, Tengku. Gini, Kiai Imad itu bukan faknya untuk menyerang pribadi orang. Beliaunya membahas tentang ilmu. Layar dia nyerang saya kok. Oh, nggak bisa. Dia wajar. Gini. Sebentar, Tengku Kori, nggak bisa. Kita pernah kenal di belakang layar, ya kita ngobrol misalnya. Taruhlah saya kenal sama Tengku Kori, kenal sama Kiai Imad, pernah makan bersama kita, pernah duduk bersama kita, pernah diskusi bersama. Terus kita, yang penting kita tidak rekod, kita tidak upload, kita bercanda, kita ngobrolin. Itu kenapa? Itu lumrah saya rasa. Yang penting tidak dipublish. Iya, persoalannya ya rombongan Imad ya menyerangi saya dengan cara fitnah, bukan cara fakta, gitu. Apa Tengku Kori punya bukti bahwa Kiai Imad memfitnah Tengku Kori? Loh, soal bukti itu nomor 2. Yo nggak bisa. Bukti nomor 1 baru bisa mengatakan kamu memfitnah saya. Loh, gitu. Sekarang gini loh, Mbak. Sekarang apa? Ya coba kacamatanya dibuka. Buat apa sih buka? Kan loh ya biar tahu lah. Kan sudah biasa begini. Ya enggak kan, biar netizen juga tahu gerak-geriknya. Sorot matanya Tengku Kori seperti apa? Aduh, entar dulu aku mau kamu sekarang semakin manis ya. Lo memang dari dulu manis, memang cuman biarin aja nggak apa-apa. Memang kalau musuh itu, ini kan mau nggak mau kita sudah berseberangan. Anda mencari jalan yang apa namanya, di jalan yang sesat, saya masih di dalam jalan kebenaran. Jadi lebih bening saya. Jadi lebih bening saya karena saya masih di jalan kebenaran. Kata siapa aku jalan tersesat? Hidupku damai di jalan ini. Saya tanya kalau kamu bukan jalan tersesat ya. Saya tanya nih, ya kan? Nah, sekarang saya tanya kamu jawab ya. Apa dasar kamu percaya tesis Imad? Karena belum ada tesis yang membantah tesis Kiai Imad. Udah. Nggak bisa, belum terbukti. Terputus 550 tahun itu belum terbukti, tidak bisa. Belum terbukti, jadi nggak bisa. Aku nggak bisa. Secara keilmuan itu masih dipegang Kiai Imad. Imad itu kalau tidak ada saya mati kutu. Nggak boleh, Allah nggak suka sama orang seperti itu. Kamu tidak akan bisa makan kalau tidak ada saya. Nggak boleh seperti itu. Itu namanya sombong. Sombong dengan kebenaran nggak masalah. Tidak bisa. Saya tahu kok awalnya begini. Kiai Imad itu ya sama Tengku Kori itu kan teman baik ya. Ya. Iya, bukan. Oh iyalah teman baik, mana ada? Teman baik dari mana? Bang Kiai Imad itu kalau bukan teman baik selama ini Tengku Kori ikut ke sana kemari, apa itu namanya? Dia putus saya. Oh, terlalu sombong Tengku Kori. Tengku Kori buka kacamatanya dulu. Tengku Kori buka kacamatanya dulu. Justru saya yang berbuat baik sama dia. Jangan sombong jadi orang. Enggak. Aku nggak sepakat dengan cara seperti ini. Nggak apa-apa, tapi saya juga nggak tersepakat sama narasi kamu. Ya enggak lah, kalau memang faktanya kan gitu. Tengku Kori merasa dibutuhkan itu satu kan merasa sombong, sedangkan selama ini maaf stop dulu. Tengku Kori, yang pertama publik masyarakat tahu itu adalah tentang tesis Kiai Imad, bukan Tengku Kori. Saya itu masuk kuburan. Kata siapa itu kan kata Tengku Kori. Buktinya fakta dan sejarah saya mana ada? Menangani semua. Oh tidak seperti itu. Begini, faktanya tidak begitu, enggak bisa. Boleh orang-orang percaya, pengikutnya Tengku Kori percaya sama Tengku Kori boleh. Tapi saya kan tahu buktinya, tidak begitu. Kamu tahu, lebih tahu saya dong. Oh, saya tahu juga. Sebentar, ganti ya saya ngomong. Jangan, ini saya ngomong. Waktu itu debat ke Banten, dengar saya ngomong sekarang, saya yang marah nih.
Jangan marah-marah dong. Slow, jangan panik. Ya biarin aja, Tengku Kori nggak mau menang, nggak mau kalah, saya juga nggak mau kalah, enak aja. Nggak mau kalah. Faktanya itu saya yang mempromosikan tesis dia. Anda itu kan versi Anda. Dengarkan saya ngomong, dengar orang. Dengerin saya ngomong. Kamu sebentar. Kalau jangan melotot dong. Kalau melotot dong kayak Enggak, saya tuh kebal sama rayuan, nggak kena. Ya. Dengerin Tengku Kori, dengerin. Waktu debat ke Banten, itu Tengku Kori kan sebenarnya tim dari Kiai Imad itu sudah melarang. Tapi Tengku Kori memaksa datang. Itu poinnya di situ. Iya, tapi tidak untuk datang. Tapi dalam kesepakatan itu tidak datang. Saya menjadi perwakilan Imad kok, dia mau kabur ke Cirebon. Oh, nggak begitu bahasanya, nggak kabur juga. Itu kan digoreng-goreng sama Tengku Kori supaya terkesan apa itu namanya saya tahu karena saya masih ada di dalam. Aku ada di dalam apa itu namanya circle itu sampai sekarang kan aku masih ada. Sejak kapan kamu masuk circle? Oh, dari dulu, dari awal sebelum Tengku Kori muncul. Siapa bilang? Oh, saya yang bilang barusan saya. Emang barusan siapa yang bilang Jin? Kamu pendatang baru kok, YouTuber. Kata siapa aku pendatang baru, justru Tengku Kori yang pendatang baru. Sebentar, ya dengar nih ya. Dari awal ya, kasus polemik nasab ini itu rame-rame itu ya. Ini kan berawal dari Bahar Smith yang ngamuk soal mencaci maki Wali Songo kan? Tesis Imad keluar kapan? Tahun berapa tesis Imad keluar? Saya membahas tentang sebentar, saya jawab satu-satu, jangan ngelantur kemana-mana. Gua tabok juga lu Tengku Kori. Begini, dengerin dulu, bukan masalah tesis. Loh, masalahnya tesis Kiai Imad itu memang baru, tetapi kan itu dari bukti-bukti yang ada dikumpulkan jadi satu, dijadikan tesis itu. Gimana sih? Mana buktinya? Ya ada lah. Tanya, nanti aku bilang sama Kiai Imad. Bukti kenapa dia kabur? Dia diskusi. Nggak ada kabur. Kata siapa kabur? Itu gorengan Tengku Kori. Ini nggak benar nih. Ini contoh teman yang sudah tidak layak untuk disebut teman. Nggak boleh, nggak begitu. Karena memang faktanya nggak kabur, nggak bisa. Orang nggak kabur kok dibilang kabur. Nggak kabur. Enak aja. Saya akan tetap bertahan bahwa siapa Kiai Imad itu nggak kabur. Emang nggak kabur, enak aja. Nggak ada. Di Robito. Nggak ada. Nggak ada. Sebentar, saya jawab itu omongan Tengku Kori semuanya. Oke, sebentar ya, saya jawab sekarang. Saya jawab. Kiai Imad pertama tidak pernah kabur. Itu perlu. Taufik Assegaf pernah nggak mau dia diskusi? Nggak pernah mau dia. Jangankan diskusi, diundang aja nggak pernah datang dia. Terlalu mahal Kiai Imad meladeni kroco-kroco itu. Nggak bisa, enak aja. Orang Tengku Kori aja, dengerin Tengku Kori. Tengku Kori aja eksis itu ya. Tengku Kori aja eksis itu ketika tesis Kiai Imad itu meledak, baru Tengku Kori eksis. Gimana ceritanya? Loh, kalau memang berarti kan yang punya senjata itu siapa namanya? Yang punya senjata itu Kiai Imad. Yang punya senjata ya. Saya orang Imad itu banyak mengambil narasi dari saya dalilnya. Ini orang merasa benar ya, jadinya begini loh guys. Orang ini merasa pinter, merasa benar, merasa dibutuhkan. Padahal nggak begitu. Ya memang harus lurus. Nah Tengku Kori ini minta benar sendiri. Enggak, saya luruskan. Yang punya tesis itu Kiai Imad. Terlepas dari siapa yang memviralkan, siapa ini, bukan Tengku Kori. Kiai Fuad yang memviralkan, kan? Habis itu terkumpullah satu persatu, ya kan? Habis kenyataannya seperti itu. Terkumpullah satu persatu, baik itu dari siapa namanya, Tengku Kori, semuanya muncul satu persatu, ya kan? Apa yang dia bisa? Si Fuad pernah debat di mana? Loh, karena memang nggak mau untuk berdebat. Dia itu YouTuber nyari duit. Sok tahu lu Tengku Kori. Kok tahu gimana sih? Aku ya dari awal tuh tahu betul kok. Dari mana Anda seperti apa, sudut pandangnya seperti apa? Tidak seperti itu. Kiai Fuad memviralkan berita itu. Sebentar. Kiai Fuad memviralkan tesis Kiai Imad. Dengerin dulu saya ngomong.
tabok juga loh. Emang dipikir aku perempuan? Perempuan nggak berani kali sama Tengku Kori, ya kan? Dengar dulu. Kiai Fuad itu memviralkan oke. Iya kan? Kalau Anda mengatakan Kiai Fuad itu YouTuber, Anda salah. Loh, kok nggak salah, orang YouTuber. Oh, beliaunya punya power sehingga dengan beliaunya speak up banyak yang mengetahui karena banyak followernya, banyak pengikutnya. Kita pernah bersama. Tahu, saya pun tahu arahnya Anda, Iya, saya juga tahu. Jangan berbohong. Apa? Kamu berada dengan orang yang sama, jangan berbalik. YouTuber si Fuad. Saya YouTuber oke. Saya YouTuber oke. Dengerin dulu Tengku Kori. Jangan ngeyel. Kamu krunya si Fuad. Iya. Krunya kan? Saya timnya. Iya, bayar gak? Oh enggak. Nah, jangan bohong. Emang enggak ada pembayaran. Lillahi ta'ala ini puasa. Jangan memfitnah orang. Makanya gini loh, orang itu ya, orang dengerin Tengku Kori, dengerin. Orang kerja nggak dibayar, makan kutu. Lah memang saya nggak bekerja untuk Kiai Fuad. Saya nggak bekerja untuk Kiai Fuad. Salah Anda. Saya bekerja untuk YouTube channel saya pribadi. Ya. Untuk YouTube channel saya pribadi. Ya. Tetapi saya di barisannya Kiai Fuad dan Kiai Imad, Iya, tapi krunya masa kru nggak ada gaji. Kru itu, dengerin, kru itu yang membuat apa itu namanya konten, yang punya apa itu namanya di channelnya Kiai Fuad itu baru kru. Orang saya tahu. Kru daripada apa, nggak ada hubungannya dengan YouTube kok. Saya untuk channel saya sendiri, ya bukan untuk channelnya orang lain. Kamu sendiri juga menjadi memviralkan Ya nggak apa-apa, namanya juga YouTuber ya, memang memviralkan lah. Full saya dari Amerika sono. Bukan dari Kiai Fuad. Nih, teman-teman. Dia sudah dibayar Amerika menurut aku ya. Berarti YouTube kan memang punyanya Amerika. Dodol banget sih Tengku Kori. Gimana sih? Begini kok, begini ngaku pinter loh, ya Allah, ya Allah. Lah emang YouTube itu miliknya Amerika. Dolar dari mana coba? Puput dibayar sama orang Amerika ya. Terus si Fuad dibayar sama orang mana? Ya ampun. Sebentar aku tanya, saya Tengku Kori. YouTube dibayar sama siapa? YouTube itu tadi sama Amerika katanya. Karena YouTube itu miliknya Amerika, Dodol. Jadi yang monetisasi duit dolarnya tuh ya dari sono ya. Gimana sih? Dapat ya iyalah, dapat gajinya ya dari Amerika. Emang dari siapa? Dari Tengku Kori. Tengku Kori aja masih dawir, gimana sih Nah, gimana? Kan Tengku Kori aja masih dawir, gimana bayar saya? Ya iyalah, dapat bayaran lah. Diduga dapat bayaran dari kabib-kabib itu. Gimana sih? Sudahlah, gini lah Tengku. Kalau Anda mau berdebat dengan cara Anda, tidak, Anda yang harus tobat. Emang saya ngapain harus tobat? Saya itu di jalan yang benar, situ yang lagi berbelok arah. Begini Tengku Kori. Aku mah kasihan sama kamu loh sayang. Ngapain kok menyesal? Takut kasihan sama saya yang kasihan sama Tengku Kori. Saya kasihan sama kamu, nanti kamu celaka di akhirat. Kata siapa sok tahu? Gini aja Tengku Kori. Tengku Kori berangkat ke akhirat dulu ya, tanyakan dulu. Baru nanti kalau memang akhirat, saya sudah ketemu di akhiratku. Pantesan guys, halu guys. Walah halu pantesan. Gini nanti kalau Tengku Kori sudah ketemu sama Gusti Allah ya. Yang bisa ketemu Nabi. Kapan itu? Tengku Kori ketemu dulu sama Gusti Allah. Nanti kalau sudah ketemu sama Gusti Allah, harus jujur. Siapa yang bohong dari tadi? Perasaan aku ngomong apa adanya deh. Ini orang ada-ada aja deh. Ngadi-ngadi. Halu. Dia ketemu Nabi di masa kecil terus-terusan. Kapan itu? Bohong lagi. Siapa bohong? Emang aku tadi bohong? Orang aku bertanya kapan, kok disebut bohong? Gimana ini mau melawan tesis orang nggak pinter begini? Kamu mau tidur bareng-bareng sama laki-laki, saya larang, inget nggak?
Kapan saya tidur sama laki-laki? Aduh kacau juga nih. Aduh kacau, jangan begitulah Mbak Puput. Fitnah lagi, dosa lo. Puasamu batal nanti. Udah makan aja. Jangan ustaz tuh. Kamu bilang kami tidur satu kamar sama si yang udeng-udengan itu, siapa tuh namanya? Mana siapa kapan? Iya betul itu, jebakan. Ini orang ternyata tukang fitnah. Naudzubillah min dzalik, ya Allah. Demi Allah kamu tidurnya ya Allah. Mau satu kamar sama laki-laki kan? Naudzubillah min dzalik. Ternyata tukang fitnah, baru tahu saya tenggokori itu. Marah-marah jangan sampai perempuan tidur bareng laki-laki satu kamar lagi. Itu di mana itu? Naudzubillah min dzalik, ya Allah. Kok ada? Mbak Puput yang jujur. Oh alah, saya sudah tahu. Gak gini. Sudah tahu sekarang fix, saya sudah tahu. Tengku Kori ternyata pandai membuat cerita bohong alias tukang fitnah. Naudzubillah min dzalik.